Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya atas nama Riyadatul Jannah kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Integrasi IPA atau Integrasi IPA dengan menggunakan model integrated. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yakni pengertian model pembelajaran integrated. Pembelajaran integrated terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pembelajaran maupun antar mata pembelajaran. Pembelajaran model integrated keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam pembelajaran bidang studi. Sedangkan model integrated terpadu melihat kurikulum menggunakan kaleidoskop, topik interdisiplin antar mata pelajaran ditata kembali di antara konsep yang sama atau mirip dan muncul pada pola dan ragam dan rancangannya. Jadi, model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu sehingga perlu adanya pengintegrasian multidisiplin yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu dalam pemecahan masalah melalui satu tema sentral yang akan dibahas yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Model pembelajaran integrated sangat tepat diterapkan di dalam kelas 4 dan 5. Dan penetapan model pembelajaran integrated ini pertama ada mengkaji kurikulum berbagai mata pelajaran yang dikemungkinkan dapat memunculkan ide untuk pembelajaran terpadu. Kemudian kedua, menentukan jenis mata pelajaran dan keterampilan yang akan dipadukan. Ketiga, memilih kajian materi, KD dan indikator. Keempat, keterhubungan 4 disipliner utama ditemukan. Konsep, kecakapan, keterampilan dan sikap. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu prinsip dasar model pembelajaran integrated. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama yang fokus pada pembelajaran terpadu. Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan yang menjadi target utama pada pembelajaran tersebut. Dalam penggalian tema ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas. Yang kedua yaitu tema harus bermakna dan tema tersebut harus memberikan bekal untuk belajar selanjutnya. Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Tema yang berkembang harus mewadahi sebagian besar minat anak. Dan masih banyak tema lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip pengelolaan pembelajaran akan optimal apabila guru mampu menetapkan dirinya dalam keseluruhan proses sebagai fasilitator dan moderator. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Terdapat beberapa langkah-langkah positif dalam pelaksanaan evaluasi yang terdapat dalam pembelajaran terpadu ini, diantaranya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri dan di samping bentuk evaluasi lainnya. Keempat yaitu prinsip reaksi. Dalam prinsip ini, guru dituntut untuk mampu melaksanakan dan merencanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa secara tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Di poin ketiga ada tema dengan
garis besarnya tujuan dan manfaat model pembelajaran integrated. Ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan yang pertama salah satunya meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Jadi itu dia tadi, ada 2 yang saya sebutkan dari yang 6. Kemudian ada manfaat dari tujuan dan manfaat model pembelajaran integratif ini. Dari yang 6 saya sebutkan yang pertama, 1, banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Kemudian yang keempat, langkah-langkah pembelajaran terpadu model integrated. Di sini ada 3. Yang pertama, langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah terhadap brainstorming. Yang kedua, tahap pelaksanaan melakukan kegiatan proses pengumpulan informasi, pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, kemudian vektorial, audio, gerak, dan model. Yang ketiga, tahap kulminasi. Ya betul, kulminasi dilakukan dengan menyajikan laporan tertulis, oral, unjuk kerja, produk, penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, yaitu dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler. Dan kelima, yakni kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu tipe integrated ini. Nah, yang pertama, kelebihannya, adapun kemungkinan pemahaman antar bidang studi dengan memfokuskan pada isi pembelajaran. Model integrated membangun pemahaman di seluruh mata pelajaran sehingga menambah pengetahuan, memberi kemudahan kepada siswa dalam mempelajari materi yang berkaitan karena fokus terhadap isi pelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih.